Pemirsa, kepala desa sejatinya dipilih warga karena diharapkan mampu memajukan daerah mereka. Namun dalam banyak kasus, kepala desa malah menjadi tokoh yang berbuat celaka. Ulah oknum mantan kepala desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten ini bikin geleng-geleng kepala. Ya, oknum yang menjabat periode 2015 hingga 2021 ditahan Kejaksaan Negeri Serang karena korupsi dana desa hingga mendekati angka 1 miliar rupiah. Uang itu ia pakai foya-foya di tempat hiburan malam dan menikahi istri keempatnya. Suka ke tempat hiburan katanya. Dari uang dana desa juga? Dari uang dana desa itu. Ini yang sangat miris yang harus kita pahami betul, bahwa desa punya anggaran untuk kemajuan desa ini ternyata disalahgunakan oleh kepala desa, yaitu Saudara Aklani. Masih di Serang, Banten, Kejaksaan Negeri juga menangkap seorang wanita yang menjabat sebagai kepala desa Katulisan, Kecamatan Cikesal. Wanita itu dituding korupsi dana desa anggaran tahun 2020-2021 yang besarannya nyaris menyentuh angka 500 juta rupiah. Ironisnya, kepala desa itu juga tak membayar honor perangkat desanya. Ada beberapa poin kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, kemarin tim menemukan sementara dugaan sekitar keuangan 495 juta. Dan nanti masih didalami lagi oleh tim penyidik. Penggelapan dana desa berjumlah miliaran rupiah juga dilakukan Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Dana badan usaha milik desa berupa usaha perdagangan dan pasar rakyat sejak tahun 2016 hingga 2020 rupanya digunakan untuk kepentingan pribadi sang kepala desa. Akibatnya negara merugi hingga 1,3 miliar rupiah. Dari peristiwa ini, kerugian negara yang kerugian negara sejumlah 1,3 M. Seorang kepala desa sejatinya dipilih karena dianggap mampu jadi pemimpin. Namun banyaknya oknum kepala desa yang keblinger dan serakah menyalahgunakan uang negara membuktikan ada yang salah dalam proses pemilihannya. Itu salah satu menjadi problem di kita ya. Masyarakat desa itu sebenarnya dalam banyak hal tidak terlampau well educated, tidak well informed. Jadi mereka itu seringkali memilih calon kepala desa itu bukan atas dasar track record, bukan soal kapasitas, bukan soal integritas, tapi karena faktor-faktor emosional, karena faktor-faktor logistik, termasuk serangan fajar itu berupa uang yang mungkin 100.000 dan 200.000 untuk membarter mereka sebagai sebuah bentuk dukungan politik. Apalagi penyelewengan dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun desa juga berpotensi terjadi lantaran sistem pelaporan dan pengawasan penggunaannya kurang ketat. Problemnya adalah pengawasan pada level ini menjadi tidak serius. Pengawasannya cukup lemah. Jadi ke depan KPK misalnya, Kejaksaan dan Polisi didorong sebenarnya untuk memberikan investigasi, memberikan audit, dan yang paling penting memberikan edukasi bahwa dana desa ini bukan dari hamba Allah, bukan dari Tuhan, tapi ini dana negara. Harus ada transparansi, harus ada audit yang secara akuntabel, yang mestinya dipertanggungjawabkan. Selain kontrol penggunaan dana subsidi pemerintah, pendidikan politik dan akses informasi yang cukup wajib diberikan pada masyarakat di pedesaan, hingga para pemilih itu tak hanya tinggal diam saat pemimpinnya berlaku penuh kejanggalan. Tim Liputan melaporkan.